Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Sentral Citra Grand. Kita percaya bahwa Allah hadir di ibadah kita ini. Dan marilah kita sungguh-sungguh dalam beribadah dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi sebagaimana layaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, pastikan selama ibadah berlangsung tidak ada yang melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dan mungkin hal-hal yang lain. Yang ketiga, ikutilah ibadah dengan antusias lewat pujian dan penyembahan sebagaimana layaknya di gereja. Yang keempat, pastikan kita memiliki jaringan internet atau kuota yang cukup agar kita bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, pastikanlah kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan antusias sampai kita menerima berkat. Demikianlah aturan-aturan yang bisa kita ikuti selama beribadah online supaya kita bisa fokus menyembah Tuhan dan lebih lagi di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di ibadah pada minggu ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pada hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang mulia, hanya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, segala perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini saatnya kami menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau termulia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, mulia yang mulia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sama-sama katakan lagi. Bagi anak domba, sebab
pujian ini sekali lagi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sama-sama angkat tangan kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Dia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Amin. Dia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji. Dia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mari sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Semua yang diberi atas semua yang atas semuanya. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Engkau yang mulia dalam kehidupan sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau yang ajaib, Yesus. Sebab Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Yesus, Yesus, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Bapa, di dalam kudus hati Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Yesus, haleluya, Engkau yang mulia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang mulia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
bertanda dalam kehidupan kami, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan Tuhan, Kau layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Ini tiba saatnya kita berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, tiba saatnya. Sama-sama bertepuk. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang bertanda. Kami larikan pada Anak Domba, kemuliaan dan kekuatan, memandang kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan keadaan satu suara. Amin. Sama-sama nyatakan kepada Tuhan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang tunduk dan bertanda. Pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya undang kembali, duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ditaburi oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kau yang layak dimuliakan dan Kau yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang ajaib Kau siapkan pada hari ini ya Tuhan lewat firman-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan hanya kami dapat di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku
dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, Setia bagi kami, setia menolongku. kami berseru berharap dalam Yesus. sama-sama nyatakan kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kau yang terajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, sebagaimana firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir. Dan kalau Engkau hadir, Engkau akan memberkati kami. Dan sekarang biarlah berkat firman-Mu ada di tengah-tengah kami.
berkat firman-Mu yang menyembuhkan, menguatkan, mengkokohkan, dan menghiburkan, serta memberikan pengharapan buat kami, setiap orang-orang percaya. Roh Kudus berkati kami dan ajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Bersama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari dua bagian kitab Mazmur. Yang pertama kita akan membaca kitab Mazmur 40 ayat 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Saya bacakan dengan cepat buat kita semua. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita lanjutkan kitab Mazmur, kita membaca Mazmur pasal 77 ayat 1, dan nanti kita langsung melompat kepada ayat yang ke-12. Untuk pemimpin biduan menurut Yeyudun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyanyian kepada Allah, dengan nyanyian kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesesakanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku teringat Allah maka aku mengerang, apabila aku merenung makin lemah lesu semangatku. Ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Di dalam kitab Mazmur kita menemukan dua pribadi. Yang satu adalah Daud yang kita baca di pasal 40, dan yang kedua adalah dari Mazmur Asaf. Ayat ini saudara sebenarnya mirip. Yang pertama, ayat yang pertama, kedua, ketiga menceritakan bagaimana Daud menghadapi pergumulan. Demikian juga dengan Asaf. Di dalam pergumulan yang begitu berat, maka muncullah sebuah kata-kata pujian kepada Allah. Dan di dalam pujian itu, ayat yang ke-6 menjadi ayat emas kita, dan nanti di pasal 77 yang menjadi ayat emas kita, ayat yang ke-12. Perhatikan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Allah, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Perhatikan ayat 12 dari pasal 77. Mazmur Asaf berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Pemazmur ini sedang diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Dan Alkitab berkata pergumulan hidup yang sedang dihadapi sangat mencekam, menggelisahkan hidup. Dan seolah-olah
jiwanya tidak tentram. Tapi pemazmur ini, saudara, pada akhirnya memperoleh kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Itu sebabnya ada ucapan syukur. Itu sebabnya ada pujian dan nyanyian. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga pada akhirnya sekalipun banyak menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, mereka boleh kuat dan sanggup menghadapi, dan pada akhirnya dia berkata, Tuhan ajaib dalam segala perbuatannya, layak diberitakan kepada seluruh bangsa dan susah untuk diukur dan dihitung jumlahnya yang terlalu banyak itu. Pemazmur ini melakukan satu hal pada waktu dia menghadapi pergumulan yang sangat berat. Apakah yang dilakukan? Ayat 6 dan ayat 12 berkata begini, saudara. Ayat 6 pada pasal 40 dan ayat 12 pada pasal 70. Aku telah melihat banyak yang Allah lakukan di masa-masa lalu kepada nenek moyangku, kepada leluhurku, dan aku melihatnya itu, aku mengalami itu, dan sekarang aku mengingatnya, dan aku menyanyikan perbuatan yang ajaib itu yang dikerjakan oleh Allah di masa lampau itu. Hari ini saudara, saya mau ajak kita belajar kepada mazmur ini, pemazmur ini, bahwa kalau sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, mari kita mengingat bukan kelemahan saja, bukan kegagalan dari sebuah pembelajaran untuk pembelajaran kita, bukan, tapi mengingat kebaikan-kebaikan, kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan di masa lalu yang pernah kita alami. Saudara yang Tuhan kasihi, berkat apakah yang kita dapatkan kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu? Itu yang penting, yang kita akan renungkan hari ini. Mari belajar kepada pemazmur, kepada Daud, kepada Mazmur Asaf. Berkat apakah yang kita dapat kalau kita mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu? Seringkali kan manusia kalau ada persoalan di masa sekarang, seringkali kita mengingat masa lalu. Bukan sukses story, tetapi kegagalannya lebih banyak yang suka diingat. Dan itu sangat melemahkan kita. Yang pertama, saudara, kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita membicarakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lalu, kalau kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lalu yang kita alami atau yang Alkitab ceritakan, perhatikan baik-baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan siang malam tentang karya dan pekerjaan Allah yang dahsyat, pada akhirnya mempengaruhi jiwa dan hati kita dan membuat kita bertambah bergairah, bersemangat untuk menghidupi hari-hari kita yang penuh dengan berbagai macam pergumulan ini. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani pada kitab Ibrani pasal 12 berkata, kalau engkau sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, pertandingan hidup yang penuh beban berat, pandanglah kepada Allah. Ingatlah Dia, fokuslah kepada Dia. Ingatlah bagaimana Kristus. Jadi kalau kita mengingat karya Allah di masa lalu dan kita bawa di masa sekarang, maka semuanya akan menambahkan semangat gairah hidup kita, mewarnai spirit hidup kita menjalani kehidupan tambah luar biasa. Saudara, mari kita memikirkan ini. Jadi kalau Anda diperhadapkan berbagai macam pergumulan hari-hari ini, yang Anda ingat jangan kegagalannya saja sebagai sebuah pembelajaran. Jangan dilihat kelemahannya saja sebagai sebuah pembelajaran. Yang perlu diingat
perbuatan-perbuatan ajaib apakah yang pernah aku alami selama aku mengikut Kristus? Dan berbagai macam pertolongan apakah yang pernah aku alami sampai hari ini? Saya percaya kalau kita mengingat kebaikan Tuhan akan membuat kita bergairah dan bersemangat. Perhatikan satu contoh yang sering kali kita dengar Daud. Pada waktu orang Israel diperhadapkan dengan orang Filistin. Dan tidak ada yang berani melawannya. Karena tentara Filistin hebat-hebat dan Goliat begitu luar biasa. Tetapi Daud seorang anak muda itu berani menghadapinya. Karena dia berkata begini, kalau Tuhan waktu-waktu yang lalu menolong aku, membuat aku menang terhadap pergumulanku pada waktu aku mengembalakan kambing domba di padang gurun. Tuhan menolong aku bisa menyobek mulut singa dan beruangnya itu. Saya juga tahu bahwa Allah di masa lalu itu akan menolong juga di masa sekarang, di saat aku menghadapi pergumulan itu. Jadi masa lalu kehidupan Daud pada waktu jadi gembala dan memenangkan pergumulan di padang gurun itu, di padang rumput itu, di padang, membuat dia berantusias menghadapi pergumulan. Dia berkata, kalau yang lalu Tuhan tolong, sekarang juga pasti Tuhan tolong. Walaupun yang dihadapi berbeda. Mari kita belajar di dalam Alkitab kita ini. Isinya adalah sejarah karya Allah yang hebat dan luar biasa. Bagaimana Allah melakukan mujizat kepada Nuh, melakukan mujizat kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Musa, kepada Israel, di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kalau ini menjadi pikiran kita, ini yang kita renungkan, ini yang kita kecap, ini yang kita lihat, saya percaya kita tidak mudah lemah. Justru kita akan menjadi semangat dan bergairah untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini dimanapun kita berada, bicarakanlah keajaiban-keajaiban Tuhan yang pernah Anda alami. Saudara ikut Yesus sudah berapa tahun? Mungkin ada yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau sejak lahir udah ikut Kristus. Saya tidak percaya kalau Anda selama ikut Yesus tidak pernah mengalami mujizat dan keajaibannya. Saya nggak percaya itu. Saya percaya bahwa kita pernah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Nah, kalau saudara menghadapi berbagai macam pergumulan hari-hari ini, coba renungkan kembali, review ulang masa-masa lalu saya. Pergumulan apa yang pernah saya hadapi dan Tuhan telah tolong di masa-masa lalu. Kita percaya juga hari-hari ini Tuhan pasti tolong kita. Sekali lagi Bapak Ibu, apa sih berkatnya? Kalau kita ingat pekerjaan Allah di masa lalu dan kita perlu pikirkan di hari ini, kita akan bergairah menjalani hidup. Karena pikiran hati kita diwarnai oleh perkara-perkara ajaib yang datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa berkat pada waktu kita merenungkan kembali pekerjaan-pekerjaan Allah. Seperti pemazmur. Pada pasal 77:12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Apa berkat yang kedua? Saudara yang Tuhan kasihi, berkat yang kedua adalah, mari kita belajar begini. Perbuatan Allah di masa lampau dan perbuatan Allah di masa sekarang dan perbuatan Allah di masa yang akan datang itu sama. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Di masa lalu Tuhan menyelamatkan kita dari kebangkrutan mungkin, sehingga kita percaya Yesus, atau kita diselamatkan pada waktu kita menjadi orang yang nakal. Ya, itu masa lalu. Itu berkat masa lalu, keajaiban masa lalu. Di masa sekarang Tuhan telah menyembuhkan kita,
Tuhan telah memberkati rumah tangga kita. Di masa yang akan datang kita percaya juga bahwa berkat pertolongan, keajaiban, mujizat tetap terjadi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita tetap berkuasa dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu, kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi. Yesus Kristus, kuasanya, kasihnya, kemurahannya, mujizatnya, pertolongannya tetap sama. Baik kemarin, di masa lalu, baik masa sekarang hari ini, dan untuk selama-lamanya, untuk masa yang akan datang. Mari kita belajar percaya bahwa perbuatan Tuhan ini tidak akan pernah berakhir selama gereja memberitakan kabar baik. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-16, Bapak Ibu, saya lihat sebentar. Kitab Markus pasal 16. Ayat yang ke-20. Kitab Markus 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Mereka pun ini adalah murid-murid yang menerima kuasa. Mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, ke seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai keluar dari wilayah Timur Tengah, Yerusalem dan sekitarnya, bahkan sampai di tempat kita di Indonesia. Perhatikan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman yang diberitakan itu. Kalau saya boleh tambahin, dengan apa? Tanda-tanda yang menyertai. Apa tanda-tanda yang menyertai? Ayat 17. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya. Kalau saya boleh tambahin, yang memberitakan Injil ke segala penjuru. Disertai dengan apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Di dalam kitab Ibrani dikatakan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Apanya? Kuasanya, pertolongannya, mujizatnya. Markus berkata, selama Injil diberitakan di mana saja, maka tanda-tanda heran meneguhkan Injil yang diberitakan itu. Luar biasa. Saya mau ajak kita semuanya mengingat segala keajaiban Tuhan dan mempercayainya bahwa tanda-tanda heran itu tidak hanya terjadi di masa lalu saja, tetapi juga masih terjadi di masa sekarang untuk masa yang akan datang. Saudara yang Tuhan kasihi, di gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, setiap minggu pertama kita seringkali mengangkat roti dan cawan perjamuan. Dan pada waktu kita mengangkat cawan roti perjamuan itu, kita katakan mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Pertanyaan saya, kenapa korban Kristus di atas kayu salib perlu kita ingat lewat perjamuan kudus yang kita lakukan itu? Karena korban Kristus di atas kayu salib memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang mengampuni, kuasa yang menyucikan, kuasa yang menyembuhkan.
Sampai kapankah itu berlangsung dan kuasanya tetap sama? Kalau saya mau sampaikan, korban Kristus berlaku untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pada waktu kita mengangkat cawan dan roti itu, mengingatnya kita diberkati, kita dikuatkan, iman kita bertumbuh. Kenapa? Karena kita mengingat kembali betapa Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau Bapak Ibu dalam ada berbagai macam pergumulan dan Bapak Ibu mengingat-ingat karya Tuhan, keajaiban Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, waduh, kita semakin bergairah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa firman yang hidup ini, yang kita dengar hari ini, kuasanya tidak pernah berubah. Kristus yang hidup, kuasanya tidak pernah berubah. Kuasa yang dulu dikerjakan bagi orang-orang nenek moyang, para leluhur, zaman purbakala terjadi, di zaman sekarang juga terjadi, masa akan datang tetap terjadi. Kalau itu menjadi pikiran, renungan, dan kita mengecapnya setiap hari, kita akan berkata begini, saya aman, ada jaminan lewat firman Tuhan. Lalu percayalah firman Allah, kuasanya tidak pernah berubah. Kalau Anda mempercayainya, Anda mengalaminya. Yang ketiga, di dalam kitab Mazmur pasal 40 dan ayat yang ke-6 bagian yang ke bagian C dikatakan, aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Perhatikan, Daud berkata, aku mengalami keajaiban Tuhan di masa lalu dan di masa sekarang. Dan keajaiban-keajaiban itu ku nyanyikan kembali, ku ceritakan kembali. Supaya apa? Supaya orang lain mendengar dan dikuatkan. Memang terlalu besar untuk dibicarakan, terlalu sukar untuk dipahami, dan terlalu tinggi untuk dilihatnya dan diukurnya. Tetapi aku mau menceritakannya. Kalau aku menceritakannya, maka orang lain akan diberkati dan dikuatkan dan diteguhkan serta disembuhkan. Saudara yang Tuhan kasihi, pemazmur berkata, aku menyanyikan lagu ini dan menuliskan dalam sebuah kitab ini supaya orang yang membacanya diberkatinya. Saudara, berkat itu tidak selalu berkaitan dengan uang, harta. Berkat tidak selalu berkaitan dengan materi-materi yang lain tentunya. Pada waktu kita memberikan kesaksian tentang keajaiban-keajaiban Tuhan di masa-masa sekarang ini, sebenarnya kita sedang memberkati banyak orang. Jadi pada waktu kita menyaksikan kebaikan Tuhan, yang pertama, perhatikan baik-baik. Pada waktu saya menceritakan kebaikan, keajaiban-keajaiban Tuhan kepada dunia ini, yang pertama, perhatikan baik-baik, Allah dipermuliakan karena kita mengagumi segala pekerjaannya. Yang kedua, iblis dipermalukan. Yang ketiga, orang lain diberkati. Karena itu saudara, mari kecap dan lihatlah. Daud berkata Mazmur 40 ayat yang ke-6, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan Daud pada pasal 40, pada Mazmur 40 mengatakan pasal yang ke-6 bagian yang terakhir, beritakanlah itu kepada segala bangsa, supaya semua orang melihatnya.
Saya percaya kalau kita mengerti firman hari ini, apapun pergumulan kita, pada akhirnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, sekali lagi, di saat kita menghadapi pergumulan, yang perlu kita ingat, pekerjaan-pekerjaan Allah, keajaiban-keajaibannya, perlu kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali, kita imani bahwa itu masih ada dan terus menyertai kita dan menjadi bagian kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari belajar dengan Daud. Pada waktu Daud menghadapi berbagai macam pergumulan, dia belajar mengingat karya dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau kita seperti Daud, maka kita akan diberkati, akan menjalani hidup dengan bergairah. Karena perbuatannya ajaib ada di pikiran, hati, dan hidup kita. Kita akan bergairah menjalani kehidupan karena kita mempercayai firman, karena firman itu iya dan amin, kuasa tidak pernah berubah, dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Kalau Allah di masa lalu bisa melakukan mujizat dan keajaiban serta kasih-Nya yang begitu hebat, di masa sekarang dan masa akan datang, Allah juga sanggup melakukan. Kecaplah dan lihatlah pada kitab Mazmur 34:8, dan sampaikan kepada dunia, maka Bapa dipermuliakan, iblis dikalahkan dan dipermalukan, dan orang lain diberkati. Bapak Ibu, mari kecap, rasakan, pikirkan karya Allah yang hebat buat kita, supaya kita kuat dan mengalami mujizat itu. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman hari ini. Kami berterima kasih karena Kristus telah menyelamatkan kami. Kristus telah memimpin kami, dan Kristus telah memenuhi kami dengan segala berkat-berkat surgawi. Dan kami percaya masa-masa kami di masa-masa mendatang, Allah juga sama menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Ajar kami merenungkan firman-Mu, memikirkan, menghayati, mengecap, dan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan hebat di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Biar firman hari ini memberkati kami orang-orang percaya. Di saat ada pergumulan-pergumulan hidup, bukan kelemahan, kekurangan, dan keputusasaan yang kami bicarakan, tetapi perbuatan-perbuatan ajaib Allah lah yang kami bicarakan, yang kami diskusikan di tengah-tengah rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Berkati semua jemaat dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian, penyembahan, dan bahkan firman yang sudah ditaburkan pada hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan info kegiatan gereja dalam sepekan ke depan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti komsel online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat via aplikasi Zoom. Dan yang ketiga, kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat
via aplikasi Zoom. Dan yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, diberi umur panjang dan kesehatan selalu. Dan yang kelima, bagi setiap Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan lewat nomor rekening yang udah tertera di layar Bapak Ibu. Yang keenam, kegiatan KOM sudah aktif kembali. Dan kegiatan ini diadakan setiap hari Kamis pada minggu yang kedua dan minggu yang keempat setiap bulannya. Dan KOM ini, KOM perdana akan diadakan pada Kamis 16 Juli 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang ketujuh, ibadah new normal akan diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2020, di mana kita akan bersama-sama kembali ibadah di gereja, namun tetap mengikuti protokol-protokol yang ada, protokol-protokol kesehatan. Bahkan ada juga himbauan mengenai setiap jemaat yang berusia 13 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas. Kami menghimbau untuk tetap beribadah lewat ibadah online yang ada. Demikianlah kegiatan gereja dalam sepekan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan kita dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan saya berdoa supaya kita minggu ini menjalani kehidupan terus sambil mengingat betapa Tuhan baik buat hidup kita. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih buat ibadah hari ini. Biar sepanjang minggu ini, sembari kami melakukan aktivitas kegiatan hidup kami tetap mengingat betapa Tuhan baik buat hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan masa depan kami. Biar dimanapun kami berada, kami mempercakapkan tentang keajaiban-keajaiban-Mu itu. Sehingga dunia mendengar dan melihat Tuhan kami hidup dan Kristus dipermuliakan. Menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan sempurna atas kami semua. Terus kami berdoa kegiatan kami sepanjang minggu ini, kegiatan gereja, Tuhan berkati. Komunitas-komunitas kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga kegiatan kami di minggu ini mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Dan setiap orang percaya yang berkomunitas di gereja ini pun diberkati Tuhan. Kembali menyerahkan negeri kami, bangsa kami Indonesia. Kiranya tangan Tuhan yang hebat dan berkuasa itu terulur dan memberkati negeri kami. Di dalam nama Yesus, damai Tuhan, sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ada pada bangsa kami. Terima kasih Bapa Surga. Kami menutup ibadah kami hari ini dengan mengucap syukur dan mengembalikan segala pujian hormat kepada Kristus yang telah memberkati kami. Jemaat yang Tuhan kasih, kiranya engkau menerima berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, kita berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan memberkati kita semua hari ini. Salam buat keluarga yang diberkati Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Amin.